Domo, minasan konnichiwa, Sensei Joseph desu. Hari ini saya sudah membuatkan kosakata yang 3 untuk sistem kebut semalam buat teman-teman yang merasa nggak ada waktu, nggak ada kesempatan ya. Nah, di sini saya udah buat list up juga beberapa kotoba, 50 kotoba ya yang sering banget muncul. Oke, jadi buat teman-teman yang nggak ada waktu mau belajar kotobanya aja bisa nonton video ini, oke? Langsung aja kita hajar. Yang pertama, saya nggak akan langsung kasih tahu cara baca apa dan artinya apa, tapi coba kalian tebak, kita bahas sama-sama ya. 1, 2, 3. Apa bacanya? Yes, eyo. Artinya itu adalah gizi. Ini udah 6 kali keluar, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, awas kalian ya. Coba kita baca. Baransu no yoi shokuji de eyo o torimashou. Berarti mari kita ambil gizi yang bagus teman-teman, yang ada balance-nya buat kondisi makan kita. Jelas? Terus lanjut lagi nomor 2. Coba kita lihat gambarnya ya teman-teman. Ada hintnya teman-teman ya. Buat kalian apa? Coba. Warudo kapu de nani-nani shimashita. Apa? Betul, bacanya itu adalah yusho. Artinya itu adalah juara. Nah, buat teman-teman yang bingung, ini artinya adalah kanji apa? Kanjinya menang, katsu teman-teman ya. Bisa dibaca show juga ya, juara. Oke? Lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 3. Hai, kankyo mondai ni nani-nani ga arimasu. Apa nih menurut kalian? Coba. Apa? Yes, kansin. Artinya itu adalah minat terhadap sesuatu. Buat teman-teman yang penasaran juga, ini ada kanji apa? Kakawaru, berarti berhubungan. Sinnya itu adalah hati, berarti hati kita itu berhubungan, anjay. Bukan ya, artinya adalah kita memiliki minat terhadap sesuatu ya. Oke. Terus nomor 4, nih mah udah pasti kalian tahu ya, sering banget ketika kalian buang sampah. Tuh, kimia apa? Yes, shigeng gomi. Bukan gominya, shigeng aja ya. Shigeng itu artinya adalah sumber daya. Contohnya adalah Chikyu no shigen o taisetsu ni shimashou. Mari kita menjaga teman-teman ya sumber daya bumi kita ya. Misalkan batu bara, emas, pohon, dan lainnya ya. Oke. Lanjut berikutnya nomor 5. Ada yang tahu nggak? Sering banget muncul di dokai tapi rata-rata nggak tahu. Coba kita baca kalimatnya ya. Kagaku gijutsu ga kyusoku ni nani shite imasu. Apa? Tuh. Betul ya. Artinya itu adalah pertumbuhan kemajuan. Cara bacanya itu adalah hatten ya. Mungkin tahu di sininya dari hatsu ya. Berangkat hatsu. Hatten ya. Artinya itu membuat kemajuan ya. Terus nomor 6, ada yang tahu nggak apa? Bukan Shibuya teman-teman ya. Yuk, yang sering banget kita lihat. Oke? Di Indonesia juga sering banget ada teman-teman ya. Apa? Yes, jutai. Jutai itu artinya adalah macet. Contohnya adalah asa no jutai de okurete shimaimashita. Berarti karena pagi itu macet banget, jadinya gua telat. Oke ya, jangan salah teman-teman ya, bukan Shibuya ya. Sip, lanjut lagi nomor 7. Ada yang tahu apa? Setsume o kite nani-nani shita. Apa? Yes, bacanya itu adalah natoku. Natoku itu artinya adalah paham, yakin, atau menerima lah ya. Misalkan saya menjelaskan bahwa pajak di Jepang tuh mahal banget, tapi mau bagaimana lagi? Soalnya kan bukan salah sensi, tapi emang peraturan negaranya. Sekatadaku natoku shimashita. Berarti ya mau gimana lagi, saya harus menerimanya ya. Nomor 8, ayo ada yang tahu nggak apa? Betul ya, ini kanjinya betsu, berarti pisah ya, atau berbeda. Berarti honmono to nisemono no nani ga muzukashi. Bacanya adalah kubetsu ya. Kubetsu itu artinya adalah membedakan barang asli sama barang palsu. Saya pun lihat ini aja nggak ada yang tahu ya. Oke. Lagi nomor 9, mungkin sering lihat juga. Ada yang tahu apa? Yes, yang itu bacanya adalah boeki. Boeki itu artinya adalah perdagangan atau trader juga boleh ya. Boeki gaisha de hataraite orimasu ya. Berarti mungkin ada nih yang kerjanya itu adalah memesan barang, mengirimkan barang, order, dan lainnya. Itu sebutannya adalah boeki ya. Lanjut nomor 10 ya. Nomor 10 pasti tahu. Ayo apa? Kare ni kita isteiru. Berarti kami itu berharap, berekspektasi lah kepada siapa gitu. Misalkan sensei ya, minasan ni kita isteimasu. Berarti sensei berharap kepada kalian. Kalian harusnya bisa lulus kalau nonton video jual sensei. Amin. Nomor 11 ya. Kelihatan nih orang kayak lagi apa? Stres gitu ya. Apa? Ayo. Kyuni namae o yobarete nani-nani teta. Apa? Yes, awateru. Awateru ini juga sering banget muncul, 5 kali muncul ya. Awateru itu artinya adalah panik. Contohnya teman-teman lagi belajar, tiba-tiba dipanggil sama guru, yuk maju ke depan jawab soalnya, kita panik. Nah, kita bilangnya adalah awateru atau awateta ya. Nomor 12, harus tahu apa? Shotai o
Kotowatta, bagus banget ya. Itu artinya adalah menolak ya, kotowaru. Ya, menolak. Lanjut nomor 13. Kira-kira apa nih? Tamago yoku nani te kudasai. Buat teman-teman yang kerja mungkin di restoran kayak atau mungkin kerja di bagian pengolahan makanan mungkin tahu ya, bacanya itu adalah yes, mazeru ya. Mazeru itu artinya adalah mencampur. Oke. Nomor 14 ya. Apa? Chikoku shite sensei ni apa artinya? Yes ya, ayamaru. Ayamaru itu artinya adalah meminta maaf ya. Kalau gomenase itu adalah kotobanya, kalau ayamaru itu artinya adalah tindakannya teman-teman ya. Good. Lanjut nomor 15 ya, ini mah gampang ya. Gimana? Sonnani nani ranai de yo. Artinya adalah okoru. Ya, okoru itu artinya adalah marah. Nah, mungkin untuk level ini mudah, tapi kadang-kadang buat teman-teman yang panik, kan sering ya kita jadinya lupa ya. Ingat ya, ada hatinya teman-teman ya, mungkin amarah lah ya. Nomor 16, ada yang tahu nggak kanjinya agak susah tapi sering lihat? Apa? Teo hanasu. Bagus ya. Hanasu itu artinya adalah melepaskan, bukan hanasu bicara ya. Lihat kanjinya berbeda, oke? Berikutnya nomor 17, apa? Kare no kotoba o. Yes ya, ada orang yang hima nih, kata-katanya hima berarti kita mencurigai. Bagus ya. Bacanya itu adalah utagau, berarti kare no kotoba o utagateru, berarti saya curiga sama ucapannya dia, bisa aja dia bohong ya. Nomor 18, tadi ada kanji ini teman-teman. Kanji apa? Kanji okoru ya, sama dengan kanji apa? Bunyi. Bacanya adalah donaru. Beda banget teman-teman ya, tapi tolong hati-hati ya. Donaru itu muncul juga, terus juga kalau nggak salah Dokes pernah muncul, saya ingat nih ya, donaru. Donaru itu artinya bukan cuma marah, tapi marah itu sampai pakai ekspresi marah, pakai banget, berteriak, bla 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 gitu misalkan ya. Terus ada sensei ga seito ni donata. Kenapa? Mungkin aja karena muridnya itu menyontek, atau misalkan pas ujian itu pakai AI dan lainnya ya, makanya marah besar gurunya. Sip, lanjut lagi nomor 19, ada yang tahu apa? Omoi, ya betul ya, mirip banget ya omoi ya, tapi cara bacanya itu adalah keadaan itu jadinya kasaneru. Kasaneru itu artinya adalah bertumpuk atau menumpukan juga boleh ya. Berarti sarao kasanete katazukita. Berarti setelah saya menumpuk piringnya baru saya beres-beres ya. Kalau bingung lihat bentuk garisnya teman-teman tuh, kayak menumpukan teman-teman ya. Tuh diingat ya. Nomor 20, akirameru. Gampang ya, akirameru wa? Yes, menyerah ya, yume o akirameta kunai. Berarti saya nggak mau menyerahkan mimpi kita. Kira-kira mimpi teman-teman apa? Misalkan mimpi saya punya mobil atau punya rumah, bisa bagian orang tua ya, jangan sampai menyerah. Saya doakan semoga mimpinya terkabul. Terus lanjut nomor 21 ya, kitsui. Apa teman-teman ya, kitsui itu ada banyak macam artinya ya. Kalau di sini kono kutsu wa kitsui no de hokano ni suru. Berarti yes ya, kitsui sini itu artinya adalah sempit, ketat banget, tapi juga bisa berarti keras. Contohnya, shigoto wa dou desu ka? Saikin shigoto wa taihen de kitsui desu. Berarti akhir-akhir ini pekerjaan itu udah berat, pokoknya benar-benar gak enak lah ya, benar-benar berat secara mental, oke? Nomor 22 ya, kuyashi. Apa teman-teman ya? Kuyashi. Chance wo nogaste kuyashi. Berarti dia melewatkan kesempatan, makanya perasaannya betul ya, jengkel, kesel, menyesal, pokoknya aduh sayang banget ya. Contoh nih, misalkan kalian lagi beli barang online ya, sampai kemarin tuh barangnya harganya murah, ternyata sampai besok tiba-tiba harganya balik ke normal. Coba kemarin gue pesen kalian jadi rasanya yes ya, kuyashi, oke? Terus nomor 23 ya, kanji apakah ini? Sitashi ya, saya sudah kasih tunjuk ya. Kalau misalkan tahu nih kanjinya siapa? Oh iya, orang tua, berarti mereka tuh akrab sama kita ya. Kare to wa sitashi kanke ni aru, berarti dia itu memiliki hubungan yang akrab dengan dia. Oke, nomor 24, tahu lah ya, mabushi ya, artinya adalah silau ya. Tayo ga mabushi kute me o akerarena, berarti silau banget sampai nggak bisa melihat. Oke, terus lanjut nomor 25 ya, tsumaranai. Tsumaranai apa? Hai, kagi ga tsumaranakute nemuku natta. Artinya si rapat itu bosan banget sampai gue jadinya ngantuk. Atau mungkin teman-teman ketika belajar ya pasti ada satu di mana kalian mengantuk karena bosan banget. Misalkan, nah ini mah kutubnya gampang, gak perlu belajar lagi. Pasti kita rasanya bosan ya. Nomor 26, dari. Dari itu artinya adalah yes, ya artinya itu lesu atau lelah. Contohnya, karada ga darukute hai gokenai teman-teman ya. Berarti benar-benar rasanya males lah, gerak lah ya. Terus daru itu juga sekarang sering banget jadi bahasa gaul ya. Daru itu artinya adalah misalkan saya kasih kalian tugas, kerjain dong. Terus kan bisa bilang, ya mata sih kudai ka daru ina. Artinya adalah, pengen lagi, males banget lah gitu, mager gitu loh.
Tapi ingat ya, dari ini jangan sampai kalian salah pakai. Ada dua arti ya, benar-benar karadaga dari. Misalkan ditanya, gimana kondisi fisiknya? Contoh karadaga dari di sini. Ini adalah memang kondisi badannya lagi nggak fit gitu, atau memang lagi lemes lah ya. Dan juga dari yang tadi saya bilang ya, artinya itu mager. Hati-hati ya, jangan sampai salah ya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Nomor 27, kanji apakah ini? Hosoi sensei, iya hampir ya, di sini ada kai-nya, berarti bahasanya adalah komakai. Komakai itu artinya adalah detail atau kecil. Contohnya, komakai okane ga nai. Misalkan kalian lagi belanja, terus ada angka 328, terus tapi kalian cuma punya 400 yen. Nah, komakai itu artinya adalah 28-nya juga termasuk. Terus nomor 28, kanji apa ini? Gampang banget ya. Kono neji wa nani kara shikkari shiminaoshite. Artinya adalah yes, yurui. Yurui itu artinya adalah longgar, teman-teman ya. Misalkan kan pakai celana kegedean juga bisa dibilang yurui. Oke? Terus lanjut nomor 29, berikutnya adalah kibishi. Ya, kibishi itu artinya adalah betul ya, artinya itu keras, tegas, ketat dan lainnya ya. Contoh, kono gakko wa kisoku ga kibishi, berarti peraturan di sekolah ini sangatlah ketat. Misalkan kalian nggak boleh pakai rok yang pendek, atau misalkan rambut kalian nggak boleh panjang, atau misalkan kalian tuh nggak boleh ada ini. Kalau zaman dulu sesuai selalu ditarik nih, apa namanya, sesuai pun juga udah lupa. Oke, itu artinya adalah kibishi ya. Nomor 30, apakah ini? Mukashi no shiashin o miru to nani kimochi ni naru. Kalau misalkan kita ngeliat nih foto-foto zaman ketika lagi SMP, ya pokoknya zaman-zaman lagi dulu lah ya, dan foto masa kecil, rasanya apa? Yes, rindu ya, natsukashi. Natsukashi itu artinya adalah rindu, nostalgia, penuh kenangan dan lainnya ya. Tergantung konteksnya bisa kalian pakai. Nomor 31 ke atas, saya minta kalian untuk hafal mati, atau lebih tepatnya hafal sepaket ya. Misalkan ukari ya. Ukari saifu o wasuremashita. Berarti yes, tidak sengaja atau ceroboh. Tidak sengaja atau ceroboh, teman-teman ya. Jadi ingat ya, ukari sama wasuremashita hafal sepaket biar kalian mudah nanti pas ujian. Terus gusuri ya. Kalau gusuri itu sepaket dengan nemureru, dengan tidur ya. Gusuri neta, berarti benar-benar tidur nyenyak. Oke. Contoh ya, sakuya wa tsukarete ite gusuri nemuremashita. Berarti kemarin misalkan kayak lembur sampai dengan jam 8 malam lah ya. Terus pulang, habis itu makan, mandi, beres-beres, badannya lelah banget. Sekarang bisa bilang gusuri nemuremashita. Oke? Lanjut lagi nomor 33, ada hakkiri. Hakkiri apa? Kare no kotoba o hakkiri kikitoremashita. Berarti yes ya, dengan jelas, teman-teman ya. Hakkiri mieru, hakkiri kikoeru. Artinya adalah bisa terlihat dengan jelas, bisa terdengar dengan jelas. Oke? Terus fura-fura ya, bukan pura-pura ya, tapi fura-fura ya. Fura-fura artinya apa? Netsu ga atte fura-fura shiteimasu. Berarti yes, badan itu kayak sempoyongan, goyang-goyang ya. Atau misalkan teman-teman maaf mabuk, habis itu badannya goyang-goyang, itu artinya adalah pura-pura ya. Terus nomor 35, yato. Kalau yato tahu teman-teman ya. Yato itu artinya adalah akhirnya. Nah, buat teman-teman ya, yato sama yoyaku itu intinya sama aja ya, sama-sama akhirnya ya. Yato bahasanya kita, berarti dari tadi kita nunggu, akhirnya busnya nyampe. Misalkan kita nunggu sekitar 10 menit kan lama ya. Terus ada soto ya. Kalau soto, sesuai cara ingatnya itu adalah pakai suara soto ya. Soto artinya adalah pelan-pelan atau diam-diam ya. Kanojo wa soto heo deta, berarti si perempuan itu diam-diam keluar kamar. Atau misalkan kanojo wa soto keiki o tabemashita, berarti diam-diam dia makan kuenya. Oke? Hai, lanjut nomor 37, doki-doki. Gampang lah ya, bukan toki-doki ya, tapi doki-doki ya. Doki-doki itu artinya adalah deg-degan atau gugup. Misalkan mensetsu de doki-doki shimashita, berarti ketika interview kita gugup ya. Terus shikkari ya, kalau shikkari pasti yang kalau pernah dimarahin sama orang Jepang ya pasti tau lah ya. Shikkari itu artinya adalah yes, ada dua arti ya. Shikkari artinya itu tegas, ada juga yang artinya itu dapat diandalkan. Contohnya, kalau Jawa shikkari bono desu, berarti si perempuan itu benar-benar perempuan yang bisa diandalkan. Atau misalkan nih kalian pas nonton drama atau film ya, sekali shite kudasai, artinya adalah yes, ada orang yang lagi pingsan, mungkin dibilang, weh sadar, itu juga bisa diartikan ya. Atau misalkan teman-teman kalian yang kerja, ternyata temannya itu suka bolos, terus dimarahin. Atau misalkan ke toilet gak balik ya, sekali shite kudasai, artinya adalah yang bener lah gitu loh. Jadi banyak arti teman-teman ya shikkari ya. Nomor 39, pera-pera, artinya adalah
Yes ya, lancar fasih dalam berbicara. Contohnya, karewa ego ga pera-pera desu. Berarti si laki-laki tersebut tuh benar-benar lancar banget dalam berbicara bahasa Inggris. Nomor 40, ada yang tahu nggak kanji apa? Dua-duanya adalah bacanya hayai, tapi dibaca menjadi sasoku. Ya, sasoku itu artinya adalah langsung atau segera. Contoh, sasoku junbi o hajimemashou. Kalau gitu segera yuk kita mulai beres-beres. Oke? Hai, nomor 41 ya, tahu lah ya, tsui ni. Terus belakangnya itu tambah ta. Ya, tsui ni shiken ga owatta. Artinya adalah akhirnya ujiannya selesai. Nah, biasanya teman-teman ya, 3 kaime de yatto yoyaku tsui ni gokaku dekita. Artinya adalah setelah 3 kali ya, akhirnya lulus gitu ya. Jadi arti dari akhirnya itu banyak banget. Ada yatto, yoyaku, tsui ni dan lainnya ya. Nah, di sini sama-sama ada tsui, tapi artinya berbeda. Kalau tsui sama ta kan artinya setelah sekian lama. Kalau tsui sama te shimau artinya berubah menjadi apa? Coba tebak ya. Daetochu datta ga tsui tabe sugite shimatta. Artinya adalah tanpa sadar ya. Jadi itu ada perasaan menyesal ya. Misalkan kalian melihat ada game yang kalian pengen beli ya. Tsui kate shimatta. Kongetsu okane ga nai no ni. Berarti ada game yang kalian suka, kalian langsung beli. Pas sadar, waduh gue udah gak ada uang lagi bulan nih. Nah, itu artinya adalah tsui te shimau ya. Terus lanjut lagi nomor 43 ada sekkaku nainani no ni. Contoh ya, sekkaku Nihon ni kita no ni kaze de doko ni mo ikenai. Artinya adalah padahal sudah sampai ke Jepang, tapi karena gue sakit jadinya gue gak bisa jalan ke mana-mana ya. Jadi sekkaku no ni itu ketika ada sebuah kesempatan, tapi kalian tuh kayak ya menyanyiakannya atau mungkin ada hal-hal yang membuat kalian tidak bisa melakukan hal tersebut. Oke? Terus lanjut nomor 44 ya. Doustemo nainani shitai atau doustemo muri. Artinya apa? Yes ya, doustemo itu artinya adalah bagaimanapun juga ya. Doustemo ya kan ada temo ya. Itu artinya adalah pun kan ya. Nah, contohnya adalah doustemo omoidasenai. Berarti mau bagaimanapun juga gua tuh nggak bisa mengingatnya. Atau doustemo seiko shitai berarti mau bagaimanapun juga gue pengen berhasil gitu ya. Hai, nomor 45 artinya adalah kekyoku nani yoku nai koto ni naru. Contoh ya, sekkaku gambatte renshu shita no ni kekyoku ame de shiai wa chushi ni natta. Jadi kekyoku itu artinya adalah yes, pada akhirnya. Contohnya ya kalian tuh sudah latihan terus ya. Nyatanya pas kalian mau ini pertandingan cuacanya itu hujan jadinya. Yes, betul banget. Sayang banget ya pertandingannya tidak dijalankan. Nah, berikutnya nomor 46 ya. Ada keste sama nai. Ini pun juga satu paket ya. Tolong dihafal mati. Karewa keste warihito dewa nai. Berarti, yes, sama sekali bukan orang yang jahat. Jadi keste di sini itu sama dengan zettai. Oke? Jelas teman-teman ya. Ya, misalkan lah ya. Keste minasan no koto wa wasurenai. Berarti, saya tidak akan pernah lupa kalian, gitulah kesannya ya. Nomor 47 ya, shidai ni naru ya. Ingat ya, shidai itu ada 3. Shidai di sini kira-kira apa? Coba dibaca. Shidai ni ame ga tsuyoku natta. Artinya adalah betul ada henka ya. Perlahan-lahan hujannya itu semakin kuat. Oke. Terus 48 chittomo nai ini pun juga sepaket. Berarti kono hon wa chittomo omoshiro kunai. Artinya apa? Betul, buku ini sama sekali sedikit pun tidak menarik ya. Nah, di Jepang tuh banyak banget ya. Ada chittomo, skoshimo, mataku, hotondo. Nah, artinya sama semua ya. Hai, terakhir, ima ni mo nani soda. Nah, gampang teman-teman ya. Ima kan sekarang, nimo berarti sekarang pun so. So, di sini artinya adalah kelihatannya. Berarti ima ni mo ame ga furi soda. Artinya adalah sekarang pun kelihatannya akan turun hujan. Oke? Terakhir nomor 50, itsunomanika nani-nani ni natta. Itsunomanika sering banget denger ya. Itsunomanika yoru ni natte ita. Artinya adalah yes, tanpa sadar, tahu-tahu ternyata sudah malam atau sudah gelap, dia kaget. Oke? Hai, minasan osuke sama desu ya. Ini adalah sistem kebut malam buat kalian semua. Bagi teman-teman yang pengen rilis foto bangi juga Sensei udah buatin buat kalian. Silahkan kalian minta ya, komen sendiri ya, Sensei tuh nggak tahu. Oke? Minasan osuke sama desu. Semoga video ini bisa membantu kalian sistem kebut malam ya. Bye-bye!